Saudara, pada hari ini kita akan membahas mengenai firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Manusia secara umumnya mencintai yang namanya pujian daripada teguran. Mengapa? Karena siapa juga yang senang ditunjukkan kesalahannya, apalagi di masa-masa stres ini, bukan? Orang-orang meminta yang namanya penguatan, tips-tips, dan pujian serta motivasi untuk bisa survive serta mengembangkan dirinya. Banyak orang yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi yang tidak terbatas dan bisa menjadi apapun yang kita inginkan, asal kita selalu berpikir positif. Maka dari itu, apabila ada orang yang mengatakan kita bersalah, padahal sebenarnya kita sedang butuh untuk kata-kata pujian, kita menjadi marah. Inilah yang terjadi pada masa Yeremia, khususnya ketika melihat perikop ini bahwa Yeremia sedang berkhotbah di pintu gerbang Bait Allah. Kemungkinan masa itu adalah masa-masa hari raya di mana orang-orang sedang lalu lalang untuk pergi ke Bait Allah. Belum lagi juga para pelayan Tuhan, yaitu imam-imam, sedang melaksanakan ibadahnya. Pada konteks inilah Yeremia berkhotbah. Khotbahnya tidak tanggung-tanggung. Ia menyerukan agar orang-orang bertobat dan berhenti melakukan ibadahnya yang palsu dan jangan percaya kepada imam yang menyesatkan. Ibarat kalau di suatu gereja sedang merayakan Natal, kemudian ada orang yang berkhotbah di depan gereja, lalu dengan suara keras menyuruh semua orang untuk bertobat, menghentikan perayaan Natal yang palsu, dan semu dan tidak mendengarkan suara hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar. Saya pikir tidak sedikit orang pada waktu itu yang mencibir Yeremia pada saat itu. Gila ini orang, tidak tahu diri. Kok bisa-bisanya ya Yeremia ini berkhotbah menyuruh kita bertobat di saat-saat kita sedang mau bersuka cita. Kata-kata yang kita perlukan hanyalah kata-kata pujian dari hamba Tuhan yang memotivasi kita dan mengatakan bahwa kita ini hebat dan luar biasa. Kita tidak perlu bertobat karena kita ini sudah benar. Saudara, inilah yang terjadi pada saat itu, di mana sesungguhnya mereka berada di dalam ibadah yang palsu. Mereka berpikir mereka benar, padahal mereka setiap hari berbuat dosa, berzina, mencuri, merampok, menipu, bahkan membunuh. Makanya dari masa ke masa, manusia itu hanya senang untuk dipuji, sekalipun mereka salah. Kita senang ketika kita mendengar khotbah di YouTube, lalu ada hamba Tuhan yang berkata, "Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu layak dikasihi, kamu akan sukses, kamu akan maju terus bersama dengan Tuhan," daripada mendengarkan, "Bertobatlah sebelum kamu binasa, tinggalkanlah dosa-dosamu dan kembalilah ke jalan Tuhan." Sadarlah saudara bahwa sebenarnya dirimu sedang ditipu oleh kata-kata yang manis itu. Alkitab dari awal sampai akhir tidak pernah menekankan mengenai kehebatan manusia. Malah yang diajarkan adalah kita ini manusia-manusia celaka. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma 7 ayat yang ke-24. Berkata demikian, "Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Karena itu bertobatlah saudara. Karena apa yang enak kamu dengar belum tentu apa yang kamu butuhkan. Saudara, menjelang peringatan dari reformasi gereja yang jatuh pada tanggal 31 Oktober, saya ingin menggaungkan kembali semangat reformasi, yaitu gereja yang telah direformasi harus terus-menerus diperbaharui. Apa yang diperbaharui? Apakah gedungnya, khotbahnya, pengajarannya, hamba Tuhannya, fasilitasnya, ibadahnya? Tidak. Sesungguhnya yang harus diperbaharui dari gereja adalah hati dari setiap kita. Jangan berpikir bahwa gereja adalah gedung beserta fasilitasnya. Tidak, saudara. Gereja adalah kita. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara terkasih, gereja
harus terus direformasi. Hati kita harus terus-menerus diperbaharui. Sama seperti perkataan Paulus yang ada di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kejarlah akan hal ini, saudara, dan terus doakan gereja kita agar kita selalu menjalankan ibadah yang murni, ibadah yang sesungguhnya kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan, untuk renungan yang sangat indah ini ya Tuhan, bahwa sesungguhnya hati kami harus terus-menerus diperbaharui, bahwa sesungguhnya kehidupan kami inilah agar kami boleh dapat menjalankan ibadah yang sejati, yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan kami, Tuhan. Karena kami ini adalah manusia-manusia celaka, manusia-manusia hina, manusia-manusia yang rapuh, yang rawan untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh kekuatan Allah Roh Kudus, kami selalu dimampukan untuk boleh dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Apa yang kami perlukan bukanlah mengenai satu pikiran positif, agar kami boleh dapat terus mengembangkan diri kami. Yang kami perlukan adalah hati yang mau terus-menerus belajar tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh dapat menolong kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh dapat memampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.